Om Swastiastu. Oke, kita ketemu lagi di mata pelajaran BPKN untuk kelas 10 siswa-siswaku, anak-anakku di SMA Negeri 1 Dejakula. Oke, nah perlu lagi Bapak tekankan, Bapak sedang menggarap list nama-nama dari kalian yang belum melengkapi tugas-tugas sebelumnya. Jadi Bapak berharap kalian bisa memenuhi kewajiban, melaksanakan kewajiban kalian dalam pembelajaran jarak jauh. Kita masih pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan segera kita bisa ketemu di kelas kita masing-masing. Nah, setelah libur galungan ini, sebelumnya Bapak sudah mengajak kalian untuk sedikitnya untuk mengorek tentang istilah warga negara dan penduduk Indonesia. Setelah sebelumnya kita belajar mengetahui, kemudian memahami tentang wilayah kita, bagaimana luasnya wilayah kita, negara Republik Indonesia. Kemudian setelah kita mempelajari hal tersebut, kita mempelajari isi di dalamnya, yaitu kita sendiri, yaitu sebagai warga negara, kita sendiri sebagai manusia, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nanti akan berbeda lagi orang luar dengan kita. Nanti akan ada istilah-istilah seperti ini. Nah, untuk pertemuan kali ini tujuan kita untuk memahami tentang warga negara dan penduduk Indonesia. Oke. Nah, kita awali perjalanan kita dari status warga negara Indonesia. Nah, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang, bagaimana statusnya ya, tersebut telah menjadi WNI. Itu statusnya. Kemudian yang kedua, anak yang lahir yang disebut sebagai warga negara, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu berwarga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing, atau sebaliknya bisa disebut sebagai warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan. Jadi ada nanti istilahnya, seseorang bisa memiliki kewarganegaraan ganda, dua kewarganegaraan, ada yang tidak memiliki kewarganegaraan. Sebentar kita bahas. Nah, atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Kemudian, anak yang lahir dalam tengah waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI, dianggap sebagai warga negara Indonesia. Ya, ini kasus kalau ayahnya itu meninggal. Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Jadi ada perkawinan yang mungkin tidak sah, tapi ibunya sesuai dengan sisi biologisnya adalah ibunya seorang warga negara Indonesia, anak tersebut dianggap sebagai warga negara Indonesia. Ini maksudnya ya. Anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun. Jadi di bawah 18 tahun ya, diakui oleh ayah yang merupakan warga negara Indonesia dan ibunya warga negara asing, di bawah 18 tahun itu dianggap sebagai warga negara Indonesia. Kemudian, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
Nah, ini nanti ada status lagi. Nanti di akhir penjelasan saya akan saya jelaskan bagaimana sih Indonesia itu menentukan status kewarganegaraan seseorang. Kemudian anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Nah, itu juga berhak mendapatkan menyandang status kewarganegaraan Indonesia. Yang terakhir, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Nah, dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah warga negara, memiliki status warga negara Indonesia. Kemudian kita lanjutkan, anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anaknya tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Kemudian anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, ini artinya boleh kita sebutkan sebagai naturalisasi ya. Kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Jadi sebelum ayah dan ibunya itu mendapatkan kewarganegaraan melalui naturalisasi maksudnya, tetapi ayah dan ibunya meninggal, anak yang dilahirkan itu otomatis diberikan status sebagai warga negara Indonesia. Nah, mari kita lihat 3 istilah, yaitu penduduk, ada rakyat, dan ada warga negara. Ya, penduduk dan bukan penduduk itu dulu. Yang pertama, penduduk adalah seorang yang bertempat tinggal atau menetap di suatu negara. Kita sendiri adalah penduduk. Ya, kita punya alamat yang jelas, domisili yang jelas. Kalian juga mempunyai alamat jelas di mana tempat tinggal kalian kan gitu. Itu kita bisa dikatakan sebagai penduduk Indonesia. Sedangkan yang bukan penduduk, maksudnya gimana? Jadi orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Wisatawan asing, mereka datang di Bali, kemudian mereka bertujuan untuk liburan di sini, tidak menetap, kemudian suatu saat dia akan balik lagi ke negara asalnya. Itu disebut istilah bukan penduduk gitu ya. Nah, kemudian warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah seorang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Jadi kita juga sebagai warga negara Indonesia. Nah, sedangkan bukan warga negara disebut sebagai asing atau warga negara asing. Jadi warga negara asing seperti yang sudah saya katakan, mereka juga bukan penduduk, mereka datang ke Indonesia. Bisa jadi mereka juga menetap di Indonesia dalam kurun waktu lebih lama lah. Misalkan di sini untuk keperluan bisnis, kemudian mereka menetap 6 bulan, itu ada izinnya, misalkan 1 tahun, ada izinnya. Jika lebih dari izin yang dikeluarkan oleh Indonesia masih bertempat tinggal di sini, artinya dia juga harus memperpanjang izin untuk tinggal lagi di Indonesia. Jadi bukan warga negara, mereka disebut sebagai warga negara asing. Syarat itu bisa dipahami. Kemudian rakyat itu sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Rakyat kita yang mendukung sebagai pendukung dalam mengelola dan mewujudkan yang namanya tujuan negara. Mengelola negara, kemudian untuk istilahnya mendukung pemerintah dalam menjalankan program-program untuk kita. Semuanya untuk kita. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, kita berangkat lagi sebentar terkait dengan asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Nah, setiap negara secara dasarnya
mempunyai asas dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Secara dasar dulu kita bahas. Secara dasar yang pertama ada asas ius sanguinis, asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan yang bersangkutan. Kemudian asas ius soli, asas tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Kemudian naturalisasi atau kewarganegaraan merupakan prinsip pada awalnya berlaku jika tidak bisa memiliki asas ius soli dan asas ius sanguinis. Orang tersebut masih dapat memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi. Nah, ini yang saya maksudkan. Ada kasus seseorang misalkan berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis, asas keturunan. Bisa kalian lihat di slide. Kemudian dari dia berasal, orang tua berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis, kemudian dia lahir di negara yang menganut asas ius soli, tempat kelahiran. Maka anak yang lahir ini memiliki kewarganegaraan ganda atau disebut dengan bipartite. Tangkap gitu ya. Jadi saya contohkan saja negara yang menganut salah satunya ius sanguinis adalah Cina, kemudian ius soli itu adalah Amerika Serikat. Jadi orang Cina misalkan lahirnya di Amerika Serikat. Jadi Cina menganggap yang lahir ini adalah warga negara Cina. Begitu juga Amerika Serikat. Karena lahir di tempatnya menganggap yang lahir ini, orang Cina ini adalah warga negara Amerika Serikat. Gitu. Nah, kebalik lagi. Jika seseorang dari asas menganut asas ius soli, tempat kelahiran, misalkan orang Amerika lahir di Cina yang menganut asas ius sanguinis, maka keadaannya akan berbalik. Anak tersebut akan tidak mempunyai kewarganegaraan alias apartheid, tidak memiliki kewarganegaraan. Sampai di sana mungkin bisa dipahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian komentar, bisa kalian buat postingan di Google Classroom kita. Nanti kasusnya seperti itu, tidak memiliki kewarganegaraan, dia bisa memiliki kewarganegaraan melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi. Saya yakin yang senang sepak bola pernah mendengar yang namanya naturalisasi, karena kita sekarang gencar-gencarnya melakukan naturalisasi bagi pemain sepak bola keturunan ya. Jadi kalian saya yakin bisa tahu tentang istilah naturalisasi. Oke, kita lanjutkan. Saya yakin kalian bisa memahami tentang status kewarganegaraan, kemudian penentuan status kewarganegaraan. Ada stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif menjadi warga negara, khususnya warga negara Indonesia atau naturalisasi biasa. Ini istilahnya naturalisasi biasa, itu bisa warga negara asing menjadi warga negara Indonesia, itu melalui proses yang panjang. Kemudian dia harus juga hafal yang namanya Pancasila, hafal yang namanya lagu kebangsaan Indonesia Raya gitu. Nah, baru dia berhak mendapatkan yang namanya kewarganegaraan. Itu prosesnya bisa lama. Kalau tidak salah di undang-undang itu prosesnya bisa memakan waktu sampai 8 tahunan. Ya. Beda lagi dengan stelsel pasif hak istimewa. Orang yang dianggap menjadi warga negara
dengan suatu tindakan hukum tertentu. Jadi mempunyai istilahnya keistimewaan, dianggap berjasa pada negara kita. Itu bisa langsung tanpa proses panjang mendapatkan naturalisasi secara istimewa. Nah, dari penjelasan saya yang panjang lebar ini, kita bisa tentukan bahwa asas penentuan kewarganegaraan di Indonesia itu ada 4 ya. Asas ius sanguinis juga iya. Secara umum kita menganut keturunan ya, asas ius sanguinis. Kita juga menganut asas ius soli tapi secara terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan. Ada ketentuan kewarganegaraan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi. Kemudian asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi seseorang. Kemudian asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur lagi di dalam undang-undang. Nah, ini syaratnya. Naturalisasi biasa, bukan 8 tahun lagi. Jadi prosesnya itu paling singkat 10 tahun. Nah, berusia 18 tahun atau sudah kawin, ada waktu mengajukan permohonan suatu sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 tahun. Nah, paling singkat 5 tahun dan paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi tidak mungkin dalam waktu 10 tahun ini dia tidak tinggal di Indonesia secara berturut-turut. Tetapi paling singkat 5 tahun ini seseorang yang ingin menjadi warga negara Indonesia harus tinggal berturut-turut. Tidak boleh kemana-mana. Baru bisa memiliki yang namanya kewarganegaraan Indonesia. Kemudian sehat secara jasmani dan rohani. Dapat berbahasa. Nah, dalam waktu 5 tahun berturut-turut ini dia harus bisa berbahasa Indonesia. Kemudian mengakui bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negaranya. Oke. Tidak pernah dijatuhi pidana. Jadi orang penjahat kriminal tidak boleh menjadi warga negara Indonesia. Kemudian jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Artinya seseorang yang ingin menjadi warga negara Indonesia itu tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda gitu. Tidak boleh lagi punya kewarganegaraan selain warga negara Indonesia, tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap. Jadi di Indonesia itu dia harus mempunyai kewarganegaraan tidak harus mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang tetap. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Ini harus ada iurannya lagi, iuran kewarganegaraan. Nah, kalau naturalisasi biasa, kembali lagi yang senang sepak bola, Christian Gonzalez mungkin kalian kenal, itu dia menggunakan menjadi warga negara Indonesia dengan naturalisasi biasa. Ada naturalisasi istimewa. Ini yang saya katakan yang dianggap berjasa kepada negara Republik Indonesia. Jadi ini harus didasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Nah, naturalisasi istimewa ini bisa dibatalkan, diberikan kepada seseorang jika menyebabkan orang tersebut berkewarganegaraan ganda. Tetap tidak boleh mempunyai kewarganegaraan lebih dari 1. Tidak boleh, harus 1. Yaitu sebagai warga negara Indonesia. Ini ada di ketentuannya di pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 12 tahun 2006. Nah, kemudian ada istilah tentang hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Memperoleh kewarganegaraan lain atau kemauannya sendiri. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
Kemudian dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Kemudian masuk ke dalam dinas tentara asing. Jadi tentara warga negara lain tanpa seizin dari presiden. Kemudian masuk dalam dinas negara asing atau kemauan sendiri. Atas kemauan sendiri yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Itu dianggap hilang kewarganegaraannya. Kemudian mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. Kemudian turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Juga dianggap hilang. Kemudian mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing. Surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan masih berlaku di negara lain. Tidak boleh. Ini sama saja dengan memiliki dua kewarganegaraan. Kemudian bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun secara terus-menerus. Tidak pulang-pulang selama 5 tahun di negara asing. Dan di sana juga sudah mempunyai misalkan sudah mempunyai izin tempat tinggal, kemudian bukan dalam rangka dinas kenegaraan. Jadi bukan dalam tugas dari negara kita, maka hilang. Status kewarganegaraannya hilang. Jadi itu saya yakin kalian bisa memahami terkait dengan kewarganegaraan. Ya. Nah, untuk memastikan kalian memahami tentang kewarganegaraan, saya berikan tugas kalian dalam lembar kerja siswa LKS halaman 49 sampai 50 untuk memastikan apakah kalian sudah memahami materi kita pada hari ini. Kemudian mudah-mudahan ini menjadi tambahan pemahaman materi. Jadi saya harap kalian bisa terus mengikuti PJJ ini. Mudah-mudahan Desember menjadi akhir dari pembelajaran jarak jauh. Kemudian untuk semester genap kita bisa berkumpul kembali di sekolah. Dan untuk siswa di luar dari siswa-siswa saya Bapak di SMA Negeri 1 Dejapula, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan materi, mudah-mudahan bisa menjadi simpulan walaupun simpulan materi di sekolah kalian masing-masing. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan dulu. Kita akan lanjutkan pertemuan kita minggu depan. Saya harap tunggakan tugas untuk anak-anakku di kelas 10 SMA Negeri 1 Dejapula itu bisa dipenuhi ya. Bisa dipenuhi. Jadi untuk tugasnya yang mana yang enggak, kalian bisa buka kembali di Google Classroom kita. Oke. Pertemuan kali ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.